Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat dimana saja Anda berada, kembali kita bertemu di forum kajian kali ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema tentang masalah utang piutang dan termasuk dalamnya adalah gadai. Para sahabat sekalian, manusia itu hidup tidak bisa hidup dengan sendirinya. Mungkin saja bisa hidup dengan sendirinya, tapi tetap saja bahwasanya manusia itu tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Pertolongan orang lain ini kadangkala ada yang berupa tenaga, ada yang berupa motivasi, perkataan yang bagus, tapi ada juga kadang-kadang kita membutuhkan pertolongan orang lain itu dalam bentuk materi, termasuk dalam hal ini adalah misalkan pertolongan dalam bidang keuangan dan lain sebagainya. Nah, karena ada syariat tentang masalah tolong menolong ini, bahkan termasuk tolong menolong itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan maka dari itu pada kesempatan yang sangat umum kita harus berusaha untuk melakukan tolong menolong dengan sesama. Utamanya tolong menolong dalam bidang keuangan. Kita sekarang karena kita fokus kajian kita pada hari ini adalah tentang masalah kordu atau dalam masalah utang piutang, maka kita fokus kajiannya pada masalah yang satu ini dulu. Pertama, kita memang tidak bisa. Kadang-kadang kita mau mendirikan sebuah usaha, kita kadang-kadang itu tidak punya modal dengan sendirinya, tidak cukup untuk memodali, atau tidak cukup materi kita untuk kita gunakan mengembangkan usaha, maka dari itu kemudian kita terpaksa membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, pertolongan orang lain ini ada kalanya, namanya manusia, itu ada kalanya karena ini adalah saudara saya, ini mungkin adalah tetangga dekat saya, sehingga kemudian mereka memberikan pertolongan itu dengan sukarela atau dengan niat memang karena Allah, semata-mata karena Allah dan semata-mata karena ingin menolong, membantu. Nah, akad yang semacam ini disebut dengan istilah akad kordu hasan. Jadi kordu yang memang tujuannya itu hanya untuk mencari keridhaan Allah semata. Nah, ini contoh kordu hasan. Bentuknya, misalkan saya menghutangi Anda uang 1 juta. Masalah pengembaliannya saya tidak menuntut bahwasanya Anda harus mengembalikan pada waktu hari ini atau pada waktu yang telah ditentukan. Pokoknya tidak dibatasi dengan waktu. Maka kondisi semacam ini disebut dengan istilah kordu hasan. Tetapi sebaik-baik orang yang memiliki utang adalah orang yang tidak menunda-nunda dalam pembayaran. Sebab matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda utang bagi orang yang mampu adalah termasuk kezaliman. Para sahabat sekalian, berikutnya ketika kadang-kadang kita mau melepaskan uang kita itu kadang-kadang juga susah. Sebab orang yang dihutangi mungkin karena punya track record tertentu, yang mungkin sulit untuk mengembalikan utang. Kalau misalkan diberikan pinjaman, kadang-kadang kita menemukan hal semacam itu. Tapi juga kadang-kadang karena kita pada waktu tertentu kita membutuhkan uang tersebut, sehingga harus ada jaminan. Nah, utang yang disertai dengan adanya jaminan semacam ini, jaminannya misalkan adalah jaminannya berupa materi, misalkan sepeda, tanah, dan lain sebagainya, maka utang yang semacam ini kita kenal dengan istilah akad gadai atau akad rohen. Nah, karena akad rohen ini termasuk bagian dari akad utang piutang, tapi cuma bedanya kalau akad rohen itu ada jaminan berupa barang, jadi wasikotan, jadi jaminan berupa barang sebagai kepercayaan. Maka dari itu dalam berbagai hal untuk larangan-larangan yang terjadi dalam akad rohen atau akad gadai ini juga menyerupai dengan akad kordu. Kalau dalam akad kordu itu ada larangan untuk misalkan saya menjami Anda, tapi Anda harus mengembalikan lebih dari apa yang saya pinjamkan,
Maka dalam hal semacam ini juga dilarang dalam akad rohen, dalam akad gade. Ya, mengapa? Karena memberikan syarat bahwasannya orang tersebut itu harus mengembalikan lebih dari apa yang kita pinjamkan, itu termasuk akad riba, namanya adalah riba qardi. Nah, dalam rohen pun juga demikian. Dalam rohen, kalau misalkan dalam rohen itu juga dilakukan hal semacam, misalkan saya mau mengutangi Anda, tapi Anda harus memberikan jaminan barang itu kepada saya, dan saya boleh memanfaatkan barang itu, maka itu termasuk dalam madhab Syafi'i, itu sudah termasuk adalah bagian dari riba dan termasuk riba qardi. Nah, para sahabat sekalian, dalam hal gade itu ada beberapa ketentuan, ya. Ada beberapa ketentuan yang diberikan di dalam akad gade itu, khususnya untuk madhab Syafi'i. Ketentuan tersebut adalah bahwasannya untuk akad gade itu dilarang menggadaikan berupa uang. Jadi menggadaikan uang itu enggak boleh. Misalkan seperti yang beredar beberapa waktu ini, ada seorang punya uang 20.000, mau tukar uang dengan orang lain, tapi dianya punya uang 15.000, terus kemudian kalau ditukar menukar secara langsung, menurut mereka, jadi menurut orang yang menyebarkan ini, katanya adalah termasuk riba, yang sementara 5.000-nya itu ditunda selama beberapa waktu. Nah, ini termasuk, kata mereka adalah termasuk riba menurut mereka. Yang diperbolehkan menurut mereka, menurut kelompok yang menyebarkan ini, itu mereka mengatakan bahwasannya hendaknya yang uang 20.000 itu yang digadaikan. Uang 20.000 itu digadaikan, sehingga kemudian orang yang menyerahkan uang 15.000 itu seolah-olah dia itu sedang menerima gade berupa uang 20.000, kelak uang 20.000 itu akan ditebus lagi dengan uang 15.000. Nah, akad semacam ini sebenarnya kalau dalam madhab Syafi'i, dalam konteks madhab Syafi'i itu masuk melakukan riba 2 kali. Mengapa? Karena dalam madhab Syafi'i itu dilarang satu, yaitu menggadaikan uang. Soalnya menggadaikan uang 15.000 ditukar dengan uang 20.000, maka itu seolah-olah pada waktu saat itu juga, itu berarti sudah terjadi riba. Pada saat itu sudah terjadi riba yang dinamakan dengan istilah riba fadli. Mengapa? Karena sudah terjadi kelebihan di salah satu. Nah, padahal dalam syariat itu ditetapkan bahwasannya tidak boleh, kalau misalkan ada barang ribawi sama-sama sejenis, itu tidak boleh ditukarkan yang satu ukuran itu ukurannya lebih. Misalkan 20.000 dengan 15.000, nggak boleh. Emas 1 kilo ditukar dengan emas setengah kilo, nggak boleh. Harus sama-sama beratnya, yaitu 1 kilo ya 1 kilo. Beras 1 kilo ditukar juga dengan beras 1 kilo. Itu seharusnya berlaku semacam itu. Kalau ada kelebihan salah satu, maka sudah termasuk riba fadli. Nah, dalam hal ini termasuk menukar uang tadi itu juga termasuk adalah bagian dari riba fadli. Riba fadli yang pertama adalah ketika menyerahkan uang 15.000 diganti dengan uang 20.000, terus kemudian riba yang kedua menyerahkan uang 15.000 untuk menebus uang 20.000. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi dalam madhab Syafi'i menggadaikan uang itu enggak boleh. Yang diperbolehkan itu, yang digadaikan apa? Yang digadaikan adalah barang yang tidak susut nilai. Barang yang tidak susut nilai itu contohnya misalkan adalah tanah, sepeda motor. Kalau misalkan dalam hal ini sepeda motor tersebut tidak boleh digunakan, tidak boleh dimanfaatkan. Hewan ternak itu ada beberapa ketentuan di sana, yaitu kalau misalkan membutuhkan nafkah, maka boleh untuk menarik ijarah, menarik upah untuk dalam rangka memberikan nafkah terhadap hewan ternak tersebut. Itu diperbolehkan kalau dalam hewan ternak. Tetapi secara langsung mengambil manfaat dari hewan ternak tanpa seizin dari pemiliknya, maka hukumnya adalah sudah termasuk kategori riba. Nah, itu ya. Ini untuk sementara kajian kita dalam konteks hari ini, yaitu bahwasanya tolong-menolong itu kadang-kadang juga bisa berupa materi, tolong-menolong yang sifatnya memberikan kepada orang lain berupa uang, dinamakan dengan istilah akad qordu.
Kordu yang semacam ini, kordunya dinamakan dengan istilah kordu hasan. Tetapi kalau memberikan utang kepada orang lain karena ada pertimbangan sanksi bahwasanya orang tersebut akan bisa mengembalikan atau tidak, misalkan terus sehingga kemudian mengambil jaminan, maka akad yang semacam ini disebut dengan akad gadai. Dalam kedua-duanya tidak boleh mengambil manfaat terhadap barang yang dijaminkan. Sekian kajian pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muhammad Samsudin dari Pondok Pesantren Hasan Jufri Pulau Bawean mempersembahkan kajian ini untuk Anda, untuk Aula Channel.